Halo, pace bene, masih di mea culpa. Barangkali culprit sudah mendengar nama John Kay. Dulu dia dikenal sebagai pelaku kriminal, lalu setahun yang lalu dia menyatakan pertobatannya, dan kemudian dia ditangkap lagi untuk perbuatan serupa. Dan banyak orang mulai memperbincangkan pertobatannya yang dulu. Oh, ternyata toh berbuat jahat lagi katanya. Ada mulai yang memandang miring pertobatannya yang kemarin, mulai merendahkan usahanya untuk menjadi lebih baik, dan bagaimana kita menanggapi, sekaligus untuk melihat bagaimana kita sendiri menyikapi perbuatan-perbuatan kita. Di pikiranku, banyak di antara kita, saya termasuk, tidak lebih baik dari John Kay. Jatuh ke kesalahan yang sama cenderung kita lakukan. Dan mungkin ada juga di antara culprit yang melakukan hal serupa, jatuh ke kesalahan yang sama setelah sebelumnya merasa bersalah, ingin memperbaiki, bertekad untuk lebih baik, tetapi toh mengulang kesalahan serupa. Nah, menjadi pertanyaan, benarkah sia-sia pertobatan kita itu? Harus dikatakan ada saja dosa yang saya lakukan, yang para culprit lakukan, yang dilakukan berulang-ulang. Tahu itu salah, tapi dilakukan. Tahu bahwa itu tidak baik untuk diulang, tetapi diulang. Ada dua kemampuan dalam diri kita yang serentak berjalan. Yang pertama, kita punya kemampuan untuk mengenal yang baik. Kita punya rasa beriman dan kita punya suara hati sebagai guardian perbuatan kita yang selalu menyuarakan kebaikan. Dan di saat yang sama pula, sebagai manusia yang sempurna, kita sempurna sebagai manusia, kita punya kecenderungan untuk melakukan yang berseberangan dengan suara baik di hati kita. Ada kecenderungan kita untuk melakukan kesalahan. Nah, persoalan kita adalah bahwa kita tidak terbiasa mendengarkan suara hati kita, sehingga kita cenderung mengulang perbuatan salah secara konsisten meskipun kita tahu itu salah. Maka dituntut pada kita keutamaan. Apa itu keutamaan? Itu terjemahan dari virtus dalam bahasa aslinya, bahasa Latin. Bahasa Inggris menjadi virtue. Bahasa Indonesia menjadi keutamaan, sesuatu yang khas dari diri kita. Ada dua jenis keutamaan ini. Keutamaan teologal itu dianugerahkan kepada kita, iman, harapan, dan kasih. Lalu ada keutamaan kardinal. Keutamaan ini adalah hasil dari usaha kita untuk melakukan yang baik dan menjadikan itu kebiasaan. Thomas Aquinas mengatakan, habitus operativus bonus. Habitus kebiasaan, operativus yang dilakukan, bonus kebiasaan itu baik. Kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus membentuk keutamaan dalam diri kita. Maka kita punya kecenderungan untuk berbuat yang salah, tetapi kita juga punya kemampuan untuk melakukan yang baik. John Kay mengulang kesalahan serupa, sekalipun secara publik sudah menyatakan pertobatannya. Menjadi sia-siakah pertobatannya? Tentu tidak. Itu adalah bagian dari catatan perjalanan panggilannya sebagai orang beriman. Hal serupa terjadi juga pada kita. Kita melakukan kesalahan, saya melakukan kesalahan, lalu saya mengaku itu kesalahan, lalu saya bertekad untuk tidak mengulangnya. Tetapi karena saya tidak menjadikan tekad itu sebagai keutamaanku, atau saya tidak punya keutamaan yang saya bangun, maka saya melakukan kesalahan serupa, sekalipun sudah bertekad untuk bertobat. Apakah cinta Allah kurang kuat? Bukan, tetapi karena keinginan kita untuk jauh dari Allah. Maka saya katakan tadi, kita bukannya lebih baik dari John Kay. Bedanya, dosa-dosa kita tidak dipublikasi. Kebetulan kita bukan public figure, atau
kita bukan yang dikenal orang. Maka dosa-dosa serupa yang terus kita ulang tidak diketahui publik. Jangankan publik, istri atau suami tidak tahu bahwa kita sudah mengulang kebiasaan-kebiasaan salah yang serupa itu secara konsisten. Maka tidak tepat juga langsung menilai rendah. Saya pikir kita pun bisa saja berada di posisi yang sama. Sekali lagi, bedanya John Kay diketahui orang, saya tidak diketahui orang. Ada duri dalam daging, ada kekurangan yang kita miliki yang orang lain tidak lihat, tapi kita tahu, kita ulang secara konsisten, padahal kita tahu itu salah. Nah, mungkin itu dosa ringan, tetapi karena terus menjadi kebiasaan, itu bisa menjadi grave sin, menjadi dosa yang berat, yang membuat kita semakin jauh, semakin tidak sanggup untuk mengenal yang baik. Maka apakah kita mau membangun keutamaan dalam diri kita? Sekalipun kita jatuh ke kesalahan yang sama, tetapi kita punya niat untuk bangun lagi, untuk terus maju. Bukan tanpa alasan juga bahwa saya membuat channel ini dulu kala dan akhirnya bertahan sampai sekarang dengan nama Mea Culpa. Mengingatkan saya dan juga yang mengenal channel ini, Mea Culpa, bahwa kita punya kulpa masing-masing, punya dosa masing-masing. Di sana kesempurnaan kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Di situ kesempurnaan kita. Nah, bagaimana kita dalam ketidaksempurnaan itu menuju ke kekudusan? Kekudusan kita tidak terletak pada kenyataan bahwa kita tidak melakukan kesalahan, bukan di sana. Tetapi pada kenyataan bahwa kita punya keinginan untuk bangkit dari kesalahan. Ada saja kesalahan yang kita buat, tetapi ada yang konsisten untuk bangkit, dan yang lain ada yang tidak mau bangkit, tetapi bertahan di kesalahan itu. Itu yang membedakan. Maka kita membangun keutamaan untuk mau keluar lagi dari kesalahan serupa, supaya kita tidak terikat dan semakin terpuruk di dalamnya. Semoga kita sanggup seraya menepuk dada atas setiap kesalahan yang kita buat. Dengan berkata, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem. Karena itu saya meminta supaya saya didoakan oleh Bunda Maria, para malaikat, dan semua orang kudus. Supaya kita semakin berkekuatan untuk bangkit dari kesalahan-kesalahan. Pace e bene.